perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Jemaat untuk bersilakan berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janji-janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Sebagai ayat pembuka di dalam kita mengikuti ibadah pagi hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mari kita puji nama Tuhan kita Yesus Kristus dari Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu ya Tuhan, dan juga pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan terbukti pada hari ini, pagi hari ini kami kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama dan memperingati wafatmu di kayu salib. Tuhan Yesus, masih banyak dosa-dosa yang terselip di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, sehingga kami layak mengikuti ibadah hari ini dan boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat hidup bersatu dengan Engkau kelak. Bapa di surga, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 35. Baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Kita serahkan segala permohonan-permohonan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala berkat dan juga penyertaan-Mu bagi kami semua. Terlebih pada hari ini kami kembali Kau kumpulkan untuk bersama-sama beribadah dan bersama-sama memohon kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, Jemaat GKJ TU Immanuel yang sudah bertahun-tahun ini ya Tuhan, rindu akan hadirnya seorang gembala jemaat, rindu akan hadirnya seorang pendeta. Namun kami yakin waktu-Mu adalah yang terbaik, dan ajari kami untuk selalu setia, untuk selalu percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik dan rencana-Mu pasti terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat GKJ TU Immanuel ini, dari segala usia, baik yang masih kecil sampai yang manula, dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan, baik mereka yang sedang sakit atau di dalam masa penyembuhan, berkati mereka, jamah mereka ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, mereka pasti sembuh. Tuhan, juga untuk keluarga yang saat ini sedang sakit, merawat, supaya Kau beri keyakinan dan kekuatan serta keikhlasan di dalam merawat keluarga yang sedang sakit. Juga Kau beri kesehatan dan rasa percaya bahwa Engkau lah dokter segala dokter yang pasti akan menyembuhkan keluarga tersebut. Bapa di surga, kami juga memohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersekolah secara online, kiranya semangat belajar tetap tumbuh ya Tuhan, meskipun secara online. Namun semangat belajar itu terus ada dan terus berkembang untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, dan kami yakin masa depan yang sudah Engkau sediakan dapat mereka raih dengan penuh perjuangan dan penuh harapan hanya di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, jangan sampai mereka berputus asa di dalam masa pandemi ini. Sebagai manusia kami merasa serba sulit, namun dengan penyertaan-Mu
kami dapat melalui ini semua, dan keyakinan saudara-saudara kami di dalam mencari pekerjaan pastinya dapat terwujud atas segala kehendak-kehendak-Mu saja. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, berkati mereka ya Tuhan. Pemuda yang saat ini sedang mencari jati diri untuk mengenal siapa pasangan mereka, kiranya dapat berhubungan dengan sehat, mengenal lawan jenis, dan menjadi teman yang sehat, sehingga mereka terjerumus di dalam pergaulan yang sesat, dan dapat menyiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Dan yakinkanlah mereka ya Tuhan, bahwa jodoh ada di dalam tangan-Mu, dan ajari mereka untuk terus berusaha mencari yang terbaik, karena yang terbaik hanya ada di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan ataupun penghasilannya berkurang karena masa pandemi. Sudah setahun ini ya Bapa, masa pandemi berlangsung. Kiranya Kau beri kekuatan, keyakinan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik dari-Mu. Dan kiranya saudara-saudara kami tidak berputus asa dan terus berusaha bahwa masih ada jalan keluar dan ada yang terbaik hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi. Kiranya program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua pada akhirnya dapat tervaksin, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang maju, dan bangsa yang mengenal Engkau. Tuhan, berkati para pemimpin yang ada dari tingkat bawah hingga tingkat atas, kiranya mereka di dalam mengambil kebijaksanaan dapat diambil untuk kebijaksanaan semua rakyat, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa untuk khususnya Semarang ini ya Tuhan, Semarang yang kami tempat tinggali, kiranya tetap aman, tetap damai hanya di dalam penyertaan-Mu. Inilah Tuhan doa-doa kami yang dapat kami panjatkan, dan kami hanya memohon kepadamu saja bahwa Engkau mendengarkan dan pasti mengabulkan apa yang kami mohon. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan di dalam mengaturkan persembahan sebagai landasan terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama, sambil kita memberikan persembahan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami mempersembahkan apa yang menjadi berkat bagi kami ya Tuhan.
yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkat yang kami berikan ini ya Tuhan, mungkin jumlahnya tidak seberapa dibanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Namun inilah bentuk sukacita kami ya Tuhan, bentuk rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah milik-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk perluasan gereja-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, berkati pula majelis yang mengelola keuangan ini ya Tuhan. Kiranya keuangan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Bapa, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Beri kami telinga sebagai seorang murid yang mampu mendengarkan dengan seksama, dan kiranya firman-Mu dapat menyatu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari demi hari. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang pertama sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke kebantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, dan apa kabar? Puji Tuhan, semua luar biasa nggih. Meskipun pagi hari ini kita masih ibadah secara online, tapi kita harus selalu bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tetap ada untuk kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan syukur. Harusnya itu kita ucapkan dan harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung, hari wafatnya Isa Al-Masih, di mana hari itu penuh dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari penebusan dosa. Jumat Agung penuh dengan peristiwa penghinaan bagi Tuhan Yesus. Jumat Agung penuh dengan peristiwa cemoohan. Tuhan Yesus ditertawakan, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dihina. Namun Bapak Ibu, di balik itu semua ada makna yang sungguh mulia, bahwa hari ini adalah Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Hari ini Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibebaskan dari dosa yang sudah membelenggu kita, yang sudah memisahkan kita dengan Allah. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah disatukan kembali bersama Allah. Karena dosa sejatinya sudah memisahkan kita dengan Allah. Ada pemisah. Dengan adanya Tuhan Yesus sebagai korban yang sejati, pemisah itu sudah hancur dan kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila minggu yang lalu firman kita tentang Yesus disambut di kota Yerusalem sebagai seorang raja, Bapak Ibu, di mana minggu lalu Yesus naik keledai disambut bak seorang raja, seorang yang diagung-agungkan. Rakyat Yahudi rela melepas jubah, melepas baju untuk sebagai alas supaya Tuhan Yesus bisa lewat. Kalau zaman sekarang sebagai pejabat atau orang penting itu karpet merah. Namun kejadian hari ini Bapak Ibu sungguh berbalik 180 derajat. Bangsa Yahudi seakan-akan lupa. Beberapa hari yang lalu mereka menganggap Yesus sebagai seorang raja. Namun saat ini Bapak Ibu, bangsa Yahudi menganggap Yesus sebagai seorang penjahat, bahkan penjahat kelas kakap. Tuhan Yesus ditangkap beramai-ramai. Ketika itu Taman Getsemani, ketika setelah berdoa, pasukan lengkap membawa senjata, pemuka-pemuka agama juga hadir. Bahkan Yudas Iskariot, sang pengkhianat, juga ikut hadir di situ. Mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus selama perjalanan hidup sudah membuat mukjizat yang luar biasa, sudah membuat rakyat terpukau, terpana bahwa dialah nabi yang datang akan menyelamatkan. Namun bangsa Yahudi hanya mengingat Tuhan Yesus sebagai raja di dunia ini, sebagai raja yang akan memberikan kekuasaan, kemenangan, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Namun sebenarnya kerajaan Tuhan Yesus bukan di dunia ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus hadir sebagai manusia dan kerajaan Tuhan Yesus ada di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat salib, dan saya yakin kita semua di rumah punya salib. Ketika kita melihat salib di rumah, ketika kita melihat salib di gereja, apa yang terpikirkan dari yang kita lihat itu Bapak Ibu? Apakah kita menganggap, oh salibnya bagus, ini mahal, ini terbuat dari kayu jati, ukirannya bagus, mulus, peliturannya kempling? Apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu? Atau ada makna lain yang bisa kita lihat ketika kita melihat salib? Salib di balik ini, ketika kita melihat dengan mata rohani kita, pasti ada makna di balik. Ini hanya sebatas sebagai kayu Bapak Ibu. Bila kita memandang sebagai duniawi, ini salib besar terbuat dari kayu. Tapi kita melihat dari mata rohani kita bahwa di salib ini Bapak Ibu, di salib di rumah, dimanapun kita melihat salib, ada makna yang tersembunyi. Bahwa di salib itulah Tuhan Yesus sudah tergantung. Di salib itulah tergantung sosok satu pribadi yang tidak bersalah, yang rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia.
Di salib itulah yang seharusnya kita tergantung. Namun karena kasih Allah yang mau menggantikan kita, karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk melewati itu semua, biarlah Tuhan yang melewati itu semua. Tuhan penuh kasih, maka Dia menyerahkan hidupnya untuk disiksa, bahkan disalib dan sampai wafat di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus. Ada makna yang kita bisa renungkan di balik salib Yesus. Ada apa sih di balik salib Yesus itu? Terselubung makna apa? Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu merenungkan tentang salib Yesus. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah salib Yesus adalah cermin kasih yang mulia. Bapak Ibu pernah bercermin? Pastinya semua pernah. Bahkan di kamar mandi juga ada cermin. Di kamar ketika kita selesai mandi berpakaian juga ada cermin. Nah, ketika kita melihat cermin, yang ada di dalam cermin itu pastinya sama. Kita pakai jas, di cermin juga pakai jas. Kita jongkatan, sisiran, di cermin juga sisiran. Wujud yang ada di cermin dengan yang ada di kita pastinya sama. Nah, seperti itulah kalau kita menganggap dan memaknai salib Yesus adalah cermin kasih yang mulia, maka apa yang ada pada diri Tuhan Yesus harusnya sama dengan apa yang ada pada diri kita. Tuhan Yesus penuh kasih, harusnya kita juga penuh kasih. Tuhan Yesus sabar, harusnya kita juga sabar. Namanya cermin sama, tidak ada yang berbeda. Jangan sampai Tuhan Yesus mengampuni, tapi kita sebagai manusia masih memiliki dendam. Kita lihat kisah Tuhan Yesus ketika disiksa di salib. Tuhan Yesus masih bisa mengampuni. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita bisa, Bapak Ibu, ketika kita disakiti orang lain, ketika kita difitnah, kita dicaci maki, kita dibisuh-bisuh orang, bahkan ketika kita di jalan, kita diserempet, kita di jalan, ada comberan nyiprat, ceprot, kata-kata apa yang kita keluarkan terlebih dahulu? Apakah kita mengampuni, memaafkan? Apa justru kita malah misuh-misuh, kita mengata-ngata yang tidak benar? Itu bukan suatu cerminan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita memaknai bahwa salib Tuhan Yesus, Tuhan yang tersalib adalah cerminan kasih. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mau menyebut kita adalah sahabat. Apapun latar belakang kita, Bapak Ibu, seorang sahabat tentunya memiliki hubungan yang dekat. Tuhan Yesus tidak mau menyebut kita sebagai hamba. Hamba dengan Tuhan seolah-olah ada jarak. Seorang hamba tidak tahu apa yang Tuhannya lakukan. Tapi seorang sahabat itu seperti sejajar. Kita tahu, curhat, berkeluh kesah, kita tahu. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Dan Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cermin merupakan hal yang sama. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang benar-benar nyata, kasih yang mulia. Tuhan Yesus sabar ketika Dia disiksa, disalib. Apakah kita juga bisa sabar? Harusnya bisa. Harusnya itu yang harus kita lakukan. Cerminan adalah sama. Berarti kita ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kehendak Tuhan Yesus harus kita lakukan. Kasih adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah kasih. Maka dari itu, kasih itu sabar. Maka kita harus bisa sabar. Kasih itu murah hati. Kita pun harus bisa murah hati. Kasih itu tidak sombong, dan kita harus bisa
menjadi orang yang tidak sombong. Jangan angkuh ketika kita berhasil, ketika kita kaya. Jangan pernah kita sombong. Tetap rendah hati. Kasih itu mau mengampuni, mau memaafkan. Kita harus bisa. Kasih itu rela berkorban. Dan terbukti Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kita harus bisa. Bisakah Bapak Ibu kita berkorban untuk sesama kita? Harus bisa. Tidak usah ekstrim kita harus ikut-ikutan. Ayo kita ikut Tuhan Yesus. Yuk kita salib beneran supaya kita benar-benar dilihat sebagai anak Tuhan. Tidak usah seperti itu. Berkorban di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di dalam keluarga kita berkorban waktu untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Di dalam pekerjaan kita mungkin ada loyalitas. Di dalam masyarakat kita juga berkorban. Ikut di dalam pertemuan-pertemuan kampung, ada kerja bakti, apapun itu. Sebagai simpelnya Bapak Ibu, cerminan kasih. Berarti kita harus bisa hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang pertama. Makna yang kedua yang bisa kita renungkan pada hari ini ya Tuhan, bahwa salib Yesus adalah semangat berkorban untuk tujuan yang mulia. Di dalam Ibrani 10 ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus berfirman demikian. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengorbanan, ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bapak Ibu, dulu zaman perjanjian lama ketika orang berdosa, bahkan kita bisa lihat kisahnya di dalam Musa. Orang yang berdosa setiap melakukan salah pasti datang kepada imam dengan membawa domba, mungkin dengan membawa burung merpati atau tekukur. Untuk apa? Setiap ada dosa harus ditebus dengan darah. Domba harus disembelih dan harus dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ketetapan yang Tuhan berikan pada saat itu. Dan siapa yang tidak melakukannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Bila hal tersebut masih berlaku sampai sekarang Bapak Ibu, betapa repotnya. Misal si A habis melakukan dosa, datang kepada imam, Pak, saya habis berdosa seperti ini. Ya udah, bawa domba nanti sembelih. Satu orang, dua orang seperti itu. Bila semuanya seperti itu, saya yakin kehidupan kita pasti hanya berputar-putar di seperti itu, karena manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Segala bentuk pengorbanan domba, binatang-binatang yang lain itu sudah tidak ada. Sudah digantikan dengan satu yang mulia, Tuhan Yesus sebagai pengganti korban bakaran, korban untuk penghapus dosa. Satu untuk selamanya. Dan cukup satu digantikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita patut bergembira, patut bersyukur bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di salib ada tujuan yang mulia. Kita diselamatkan Bapak Ibu. Kita diampuni, kita dibebaskan. Bayangkan Bapak Ibu, kita sebenarnya yang harus menanggung dosa-dosa kita, kita yang harus disiksa, kita yang harus disalib. Apa kita sanggup? Bahkan kesandung, kukunya cuil, kita kadang menangis, berambang. Kita jatuh, terperosok, kadang kita malu dan bahkan tidak berani keluar rumah. Habis jatuh toh, hihi, kasihan, kita malu. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia rela berkorban, punya semangat hanya untuk tujuan yang mulia, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa kita. Dan semangat kita untuk berkorban Bapak Ibu tidak harus se ekstrem itu. Di dalam kehidupan kita masing-masing kita harus bisa memanggul salib kita. Di dalam kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, kita sebagai minoritas pasti tidak lepas dari yang namanya diskriminasi. Ada pasti caci maki, bahkan
kita pernah difitnah atau dihina, itu salib yang harus kita tanggung. Bisakah Bapak Ibu kita menanggung salib kita masing-masing? Kita ikuti jalan Tuhan Yesus, jalan salib. Ketika Tuhan Yesus memanggul salib dari tempat dia siksa sampai ke gunung Kalvari, di bukit Golgota, bermacam kendala, masalah. Tuhan Yesus sampai jatuh sampai 3 kali, berdarah-darah, tidak ada yang membantu, bahkan satu orang itu pun dipaksa. Dan kita di dalam kehidupan sehari-hari pastinya melewati berbagai macam rintangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, dan kita harus berkorban untuk itu Bapak Ibu. Kita harus bisa melewati itu semua untuk kemuliaan Tuhan, karena satu tujuan kita demi kemuliaan Tuhan. Di dalam kita hidup bermasyarakat, apalagi ini masa pandemi Bapak Ibu, masih banyak saudara-saudara kita yang tentunya mungkin sudah tidak bekerja, atau bekerja karena selang-seling paruh waktu dan penghasilannya berkurang. Bisakah kita berkorban, berbagi untuk mereka Bapak Ibu? Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi satu hal itu bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Dan yang jelas dan yang pasti, bila itu terwujud, kemuliaan Tuhan pasti Tuhan semakin dipermuliakan. Kita hidup di masyarakat, ada tetangga yang kena musibah, katakanlah kemarin habis hujan deras, ada longsor, ada banjir. Maukah kita berkorban Bapak Ibu untuk tujuan yang mulia? Kita meringankan beban saudara-saudara kita, dan tujuan yang mulia juga pasti tercapai. Di dalam kita hidup di kampung, ada kerja bakti, maukah kita berkorban, meluangkan waktu paling berapa jam untuk bersama-sama kita bekerja, membersihkan kampung supaya kampung ini menjadi bersih. Ada tujuan supaya kampung menjadi bersih, kampung menjadi sehat. Kalau kita semua sehat, kita bisa rukun, guyup. Kalau kita bisa rukun, pastinya kehidupan menjadi damai dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita di dalam keluarga, tidak usah jauh-jauh. Kita sebagai orang tua, maukah kita berkorban waktu? Kita pulang kerja, memang capek. Sudah ada anak yang menunggu. Kita mau melepas ego kita atau kita tetap pada ego kita? Wah, aku capek, nanti dulu. Aku mau mainan HP dulu Anak dicuekin. Bisakah kita berkorban? Kita berkumpul dulu dengan anak ngajak bermain atau mau bercengkrama, dan itu hal yang wajar yang diinginkan seorang anak. Dan sebagai orang tua, kita juga harus berkorban untuk itu. Pulang kerja, kita sering main, ngelayap, ngeluyur. Bisakah kita berkorban waktu untuk daripada main, mending saya kumpul dengan keluarga? Masih banyak di antara kita yang melakukan hal demikian. Bahkan untuk keluarga pun kita masih acuh. Apalagi kalau kita keluar bertemu dengan masyarakat yang lebih luas. Bisakah kita berkorban? Bisakah kita memiliki rasa empati, rasa memiliki? Bahkan di dalam gereja ini pun Bapak Ibu, Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang yang terpanggil. Sebenarnya semua orang terpanggil, tapi apakah kita masih menutup telinga, menutup mata? Gerejaku, gereja Tuhan Yesus membutuhkan pelayan-pelayan. Misal sebagai seorang pemuda, saya mau terlibat dalam pelayanan, ikut musik, ikut song leader, daripada saya menggunakan waktu untuk bermain, untuk ngelayap, daripada di rumah untuk main HP, mending saya ikut pelayanan. Berkorban sedikit waktu, tapi untuk tujuan yang lebih mulia, untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua memang terpanggil melalui profesi apapun, baik kita sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga. Bila kita benar-benar melakukan itu semua dengan penuh pengorbanan, pasti tujuan yang mulia dapat terwujud. Dan itulah yang bisa kita maknai melalui salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah salib sudah memberikan contoh pengorbanan untuk tujuan yang mulia. Dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, dan kita yang adalah milik Tuhan Yesus, harusnya bisa memiliki semangat itu, semangat berkorban untuk tujuan yang mulia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita bisa melakukan itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir Bapak Ibu, salib Yesus adalah perubahan hidup. Setiap manusia pasti berubah. Mungkin dari dulu janin masih dalam perut, lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan tua, pada akhirnya mati. Itu perubahan yang pasti terjadi. Itu memang pasti terjadi. Nah, perubahan di sini adalah tentang adanya pertobatan. Meskipun kita berubah secara umur, meskipun kita berubah secara fisik, tapi apakah kita bisa berubah secara rohani, secara iman? Ada yang sudah tua namun belum juga bertobat. Ada yang sudah, katakanlah maaf, sudah sekarat, belum juga bertobat dari dosa-dosanya semasa hidup. Dan salib Yesus adalah perubahan hidup. Ketika kita memandang salib Yesus, kita harus bisa memaknai, oh, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang sudah tertumpah. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Kita adalah milik Tuhan Yesus, yang sudah seharusnya kita manut karo sing urip. Kita manut sama pemilik kita. Kita bekerja ikut orang. Kalau kita serampangan tidak manut aturan, apa yang terjadi? Kita pasti bisa di PHK, dikeluarkan. Tuhan Yesus pun juga demikian. Kita milik Tuhan Yesus. Kalau kita tidak manut sama Tuhan Yesus, kalau kita tidak manut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan tidak menjadi manusia baru, lahir kembali, kita akan menerima konsekuensinya. Maut sudah menanti, dan maut itu kekal Bapak Ibu. Ada ratapan dan kertak gigi di sana. Mengerikan sekali. Perubahan hidup yang harus kita lakukan secara simpel, kita bisa bertobat. Pertobatan diri Bapak Ibu. Dan hal yang disukai Allah adalah pertobatan. Satu orang bertobat, seluruh bala tentara surga itu bergembira. Seperti halnya satu domba yang hilang, yang sesat, yang 99 ditinggal, mencari yang satu. Ketika satu orang tuh, satu domba ketemu, sukacitanya begitu luar biasa. Kita pun sama Bapak Ibu. Pasti kita ingat cerita anak si bungsu ketika dia meminta warisan padahal orang tuanya masih hidup, dan dia merantau ke negeri jauh, dan akhirnya ada terjadi bencana kelaparan. Dia kehabisan uang, kehabisan segala-galanya, dan dia menjadi melarat. Akhirnya dia segera bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Dia sudah berdosa kepada Bapa dan surga. Dia kembali pulang ke rumah Bapa. Dan apa yang terjadi? Bapaknya tidak marah, bapaknya tidak benci. Bahkan bapaknya sudah menanti-nanti. Setiap hari bapaknya menunggu di depan pintu, di depan rumah, di depan halaman. Anakku kapan pulang? Anakku kapan pulang? Begitupun dengan Bapa di surga. Dia berharap dan menunggu. Kamu kapan bertobat? Kamu kapan? Sudah loh. Sudah lama kamu berdosa. Kamu tak tunggu loh kapan bertobat. Simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus Allah Bapa di surga sudah menunggu saatnya kita lahir kembali. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Secara simpel Bapak Ibu, katakanlah gini, bila kita dulu suka berfoya-foya, suka berjudi, buang itu semua. Ambil hikmah, cari aktivitas yang bermanfaat. Bila kehidupan kita dahulu dan sampai sekarang penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran, ayo kita bertobat. Karena kita sudah ditebus. Kita tinggalkan ketidakjujuran itu dan kita mulai hidup dengan jujur. Apalagi dengan diri kita sendiri. Jujur dengan diri sendiri itu juga penting. Ketika kita dulunya hidup sering mengutuk, sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, sedikit-sedikit misuh, sedikit-sedikit mengata-ngata yang buruk, tinggalkan itu, buang jauh-jauh. Kita bertobat dan kita belajar untuk mulai mengucapkan kata-kata yang penuh dengan berkat. Jadi Bapak Ibu, salib Tuhan merupakan perubahan hidup.
Bila kita memandang salib Tuhan Yesus, ada 3 makna yang bisa kita renungkan. Yang pertama tadi adalah salib Yesus adalah cerminan kasih yang mulia. Jadi kita harus sama seperti dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, salib Tuhan Yesus adalah semangat berkorban untuk tujuan yang mulia. Kita harus berkorban, kita mau berkorban untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah salib Tuhan Yesus adalah perubahan hidup. Sudah seharusnya salib Tuhan Yesus membuat kita menjadi orang yang menyesali akan dosa-dosa kita dan bertobat kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersaat teduh. Kita haturkan segala permohonan-permohonan pribadi kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya kepada Tuhanlah kita harus menyerahkan segala permohonan dan keluh kesah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kami tentang salib Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa memaknai Tuhan Yesus melalui salibnya. Kami bisa hidup meneladani Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Kami bisa hidup berkorban untuk kemuliaan Allah. Dan kami bisa hidup di dunia ini untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, demikianlah permohonan kami pribadi lepas pribadi, dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang amat sempurna, seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 183, baitnya yang pertama. Sebagai anakmu